Oke, baik Bapak Ibu, agenda pada BIMTEK pagi hari ini terkait dengan 5 hal, jadi mengenai background-nya, kemudian SPMI refreshment. Kenapa refreshment Bapak Ibu? Karena saya yakin dari Bapak Ibu semua sudah pernah mengikuti kegiatan BIMTEK, pelatihan seputar dengan SPMI. Kemudian tantangan di perguruan tinggi terkait dengan SPMI dan juga best practice di Universitas Ciputra seperti apa, kemudian overview terkait dengan MISEKA. Bapak Ibu, BIMTEK pada hari ini, ya BIMTEK MISEKA ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, menekankan kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Lembaga, jadi program perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi A mulai 2018 sampai dengan 2020 ini di LLDT 7 masih bertahan di angka 7 PTS. Jadi sampai dengan saat ini 3 tahun terakhir belum ada penambahan jumlah PTS yang terakreditasi A. 7 dari 318 di sini hanya 2%. Kalau biasanya kurvanya normal begitu, nah di LLDT 7 kurvanya masih belum kurva normal. A-nya sedikit, B-nya cukup banyak, dan C-nya sangat banyak. Ya, nah ini adalah PR kita bersama Bapak Ibu. Kemudian dari jumlah prodi PTS yang terakreditasi A tadi baru bukan hanya ya ini Bapak Ibu ya, justru ini yang harus kita tekan ya. 157 dari 2.165 saja yang sudah terakreditasi A. Jadi yang harus ditekan itu yang C cukup banyak Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Sekretaris Lembaga tadi. Nah, kemudian dari aplikasi aplikasi MISEKA sudah menerapkan sistem scoring Bapak Ibu, dan dari hasil aplikasi MISEKA ini terdapat 3 kategori yang diperoleh, yaitu kategori merah, di mana skor untuk kategori merah adalah 0 sampai dengan kurang dari 60. Jumlah perguruan tinggi yang masih berada dalam kategori merah terdapat 174 PTS dari 318. Jadi terdapat 55%. Kemudian yang masuk kategori kuning yaitu dengan skor MISEKA 60 sampai dengan kurang dari 80, terdapat 83 perguruan tinggi sekitar 26% dari 318 PTS. Kemudian yang masuk dalam kategori hijau yaitu dengan skor MISEKA 80 sampai dengan 100 baru terdapat 61 dari 318 atau sekitar 19%. Nah, ini PR bersama Bapak Ibu supaya kita yang hadir juga dalam BIMTEK hari ini, ayo kita sama-sama menaikkan skor kita masuk dalam area hijau. Ini menjadi target kita bersama Bapak Ibu. Goal dari BIMTEK hari ini yaitu untuk meningkatkan jumlah perguruan tinggi swasta yang mengimplementasikan SPMI, jadi yang mengimplementasikan siklus PPEPP dengan aplikasi MISEKA yang sudah dirilis oleh LLDT wilayah 7 dalam 3 tahun terakhir ini. Baik, selanjutnya akan masuk dalam SPMI refreshment. Bapak Ibu, kita awali dengan dasar hukum dari penjaminan mutu. Jadi dasar hukum yang melandasi pentingnya penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan jelas telah diuraikan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kalau kita telaah di dalamnya pada bagian bab 3 terkait dengan penjaminan mutu, di dalamnya terdapat 5 bagian Bapak Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan sistem penjaminan mutu, kemudian yang kedua terkait dengan standar pendidikan tinggi, ketiga akreditasi, keempat terkait dengan PD Dikti, dan kelima terkait dengan LL Dikti. Pada pasal 52 ayat 3 di sana menuliskan bahwa menteri ini menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, saat ini sampai dengan hari ini Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 ini yang masih berlaku Bapak Ibu terkait tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian masih pada pasal dan ayat yang sama, Menteri juga menetapkan standar nasional pendidikan tinggi.
Nah, ini adalah peraturan Menteri yang terbaru 3 tahun 2020 mencabut peraturan yang sebelumnya nomor 44. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau biasa disingkat dengan SPM Dikti, di sini mengintegrasikan 3 pilar. Jadi pilar yang pertama adalah SPMI, sistem penjaminan mutu internal, kemudian pilar yang kedua SPME, sistem penjaminan mutu eksternal, diikuti dengan PD Dikti. Ya, ini sebagaimana juga digambarkan dalam pedoman Ya, baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Triangle SPM Dikti ini Bapak Ibu sebagaimana tergambar juga melalui pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018. Nah, selanjutnya mengenai siklus SPMI Bapak Ibu. Jadi kita kenal dengan PPEPP, ini adalah hasil pemikiran Nusantara. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ada organisasi yang sudah menerapkan siklus PDCA berdasarkan dengan ISO 9001 mungkin. Nah, itu sebetulnya prinsipnya sama Bapak Ibu, tetapi kita tetap harus menggunakan Permendiktek 62 tahun 2016. Jadi kita mengacu bahwa siklus SPMI di perguruan tinggi harus PPEPP. Jadi P yang pertama adalah penetapan standar dikti, jadi penyusunan dokumen SPMI. Kemudian setelah disusun, dilaksanakan. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir juga sudah melaksanakan. Tapi barangkali Bapak Ibu belum menetapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nah, ini berarti kita harus mulai lagi dengan tahapan penetapan. Setelah dilaksanakan, diperlukan evaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan di tahapan sebelumnya. Setelah pelaksanaan evaluasi, selanjutnya akan perlu melakukan tindakan pengendalian. Apapun bentuk capaiannya setelah diperoleh potretnya pada hasil evaluasi tadi. Pengendalian tetap harus dilaksanakan. Kemudian lanjut setelah pengendalian adalah tahap peningkatan. Ya, dan Bapak Ibu ini adalah siklus, jadi akan berlangsung terus-menerus ya sampai budaya mutu itu dapat tercipta di perguruan tinggi. Ya, dan sampai terciptanya budaya mutu itu pun tetap dijalankan terus-menerus karena ini adalah kunci dari perbaikan berkesinambungan. Baik, kemudian jika kita lihat dari Permendiktek nomor 62 tahun 2016 di pasal yang ke-6, di sana juga menggambarkan tentang siklus SPME. Siklus SPME dalam hal ini Bapak Ibu terdiri dari 3 tahapan, yaitu EPP, E-nya adalah evaluasi data dan informasi, kemudian P-nya di sini adalah penetapan, status akreditasi dan juga peringkat terakreditasi. Kemudian setelah dievaluasi, ditetapkan statusnya, Ban PT ya ataupun LAM PT tetap melakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, sedikit mengacu pada siklus SPME ini Bapak Ibu, pada syarat perpanjangan akreditasi yang dirumuskan oleh Perban ya, di sana juga kita perlu selalu antisipasi Bapak Ibu. Jadi untuk sistem peringkat akreditasi yang lama yang masih 7 standar, jadi peringkatnya masih A, B, dan C ya. Kemudian dengan peringkat baru sistem 9 kriteria yaitu unggul, baik sekali dan baik. Nah, perpanjangan dengan sistem predikat yang lama ini kita diberikan kesempatan memang 1 kali perpanjangan. Nah, selanjutnya kita harus sudah masuk ke sistem peringkat yang baru di 9 kriteria. Perpanjangan yang dilakukan secara otomatis ini tidak semena-mena langsung diperpanjang begitu saja, tetapi dari Ban PT ini tetap melakukan evaluasi data. Evaluasi datanya Bapak Ibu diperoleh dari PD Dikti. Nah, dari PD Dikti akan disoroti juga 3 hal. Jadi yang pertama terkait dengan jumlah peminat.
jumlah peminat dalam 5 tahun terakhir, kemudian juga jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir, kemudian juga rasio antara dosen dengan mahasiswa. Ini kita pastikan rasionya dalam batas aman, jadi kalau sosial kehumanioraan, di sini maksimal 45, kemudian yang terkait dengan teknik, IPA begitu ya, maksimal 30. Ya, jadi kita harus pastikan 3 hal itu aman sehingga perpanjangan akreditasi program studi dapat dilakukan otomatis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke SPMI itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari aras implementasi, dari 6 bentuk perguruan tinggi, ya, baik itu yang dibentuk universitas, institut, sekolah tinggi, poltek, akademi, akademi komunitas, kita amati di sini ada UPPS. Nah, kalau kita acu pada pasal 1 ayat 17 ya, di sini menuliskan bahwa prodi ini adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan, baik itu akademik, profesi, ataupun vokasi. Nah, kemudian di pasal 33 di sana menuliskan bahwa prodi harus dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, unit pengelola program studi dalam hal ini perguruan tinggi dipersilakan untuk menugaskan. Jadi siapa yang ditugaskan sebagai unit pengelola program studi, departemen apa. Nah itu perlu kita tuliskan, didefinisikan dengan jelas juga, kita tuliskan dalam statuta. Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 pasal 8 Bapak Ibu di sana juga menekankan perlunya membentuk unit khusus SPMI, kemudian setelah dibentuk, kita mengintegrasikan implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu, misal dari organisasi kita menggunakan juga reference sertifikasi, akreditasi juga di luar BAN PT, ini dipersilahkan justru baik, tetapi PR kita adalah mengintegrasikan implementasi SPMI-nya. Jadi kalau misalnya kita menerapkan ISO katakanlah, ini kita harus mengintegrasikan. Jadi kita tidak bisa maintain double atau triple integrated system ya. Jadi kita harus mengintegrasikan. Kemudian kalau kita lihat lagi tujuan pengembangan SPMI yang dilakukan oleh pemerintah, sebetulnya justru dengan SPMI ya, melalui SPMI ini perguruan tinggi mendapatkan ruang agar secara mandiri perguruan tinggi ini memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jadi kita bisa mengelola, mengatur operasional dan juga pengembangan perguruan tinggi kita masing-masing. Ya. Nah, yang perlu ditekankan dalam hal ini bahwa sistem penjaminan mutu internal ya, ini sifatnya internally driven. Jadi bagaimanapun juga dorongan eksternal jika dari pihak internal kita ini tidak kuat untuk ngedrive ya, ngedrive orang yang ada di dalam, nah itu tidak akan bisa bergulir dengan baik siklus PPEPP-nya. Ya. Nah, kemudian dalam slide ini juga pasal 5 ayat 6 dari Permenristek Dikti nomor 62 mengingatkan kita juga bahwa dokumen SPMI ini harus disetujui oleh Badan Hukum Penyelenggara ini untuk PTS ya, dan juga disetujui oleh Senat. Jadi dua hal ya Bapak Ibu, mungkin ini dari beberapa perguruan tinggi masih kadang terlewat. Jadi harus ada tanda tangan dari yayasan dan juga senat. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan penetapan. Jadi P yang pertama, penetapan standar pendidikan tinggi, artinya adalah kegiatan menetapkan standar. Standar itu terdiri atas dua macam. Jadi yang pertama adalah standar minimal sebagaimana diatur dalam Permendikbud 3/20. Kemudian peran dari masing-masing perguruan tinggi, Bapak Ibu, kita harus menyusun standar-standar tambahan ya, standar dikti. Di sini dikti maksudnya pendidikan tinggi
yang disusun secara mandiri oleh perguruan tinggi masing-masing. SN Dikti ya yang ditetapkan yang di atas di sini dapat dilampaui. Nah, pada saat kita menyusun target juga indikator yang melampaui, ini kita harus mengacu pada visi perguruan tinggi masing-masing. Ya, melampaui dalam hal ini Bapak Ibu dapat secara kuantitatif atau kualitatif. Ya, jadi kalau digambarkan dalam diagram yang paling kanan, standar dikti tadi ada 24 standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan standar minimal. Kemudian standar dikti di sini adalah standar perguruan tinggi masing-masing. Keduanya ini dapat diturunkan ya. Jadi dengan membentuk standar-standar turunan. Nah, yang perlu ditekankan Bapak Ibu, semuanya ini harus mengacu pada visi perguruan tinggi. Baik, pada SN Dikti Permendikbud 320, di sini mewajibkan perguruan tinggi untuk menyusun 24 standar SPMI, 8 pendidikan, 8 di area penelitian, dan 8 di area pengabdian kepada masyarakat. Peran kita kembali ditekankan adalah untuk menyusun standar-standar tambahan, baik itu standar di bidang akademik, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, ataupun di bidang non-akademik. Sebagai contoh, di bidang sarana prasarana, keuangan. Nah, di sini kita harus menetapkan standar-standar tambahan. Oke, Bapak Ibu, jadi 24 yang di atas, ini adalah yang biru dongker ini. Jadi ini adalah standar minimal yang memang harus dibuat. Pelampauannya, tambahannya, silahkan perguruan tinggi masing-masing untuk menyusun. Baik, ini sebagai refresh Bapak Ibu, bahwa dokumen kebijakan SPMI ya, ini dari pedoman sistem penjaminan mutu versi 2018 saat itu sudah diberikan inspirasi. Jadi yang kita sebut dengan kebijakan terdiri dari 1 sampai dengan nomor 9. Nah, ini hanya inspirasi, jadi Bapak Ibu juga boleh menambah lebih. Kalau mengurangi saya rasa tidak begitu ya. Karena ini dokumen kebijakan sebaiknya karena ini fondasi level dokumen yang di atas begitu ya. Jadi sebaiknya kalau bisa kita ikutin saja 1 sampai dengan 9 ini. Ya, jadi yang pertama adalah visi misi tujuan perguruan tinggi, kemudian 2 adalah latar belakang perguruan tinggi, lalu yang ketiga tujuan kenapa menetapkan kebijakan SPMI. Kemudian di mana lingkup implementasinya. Kemudian yang kelima, istilah-istilah yang ada di dalam dokumen kebijakan SPMI yang mungkin nanti berguna juga untuk orang awam ketika membaca begitu ya, atau ada karyawan baru untuk memahami, jadi mereka lebih dimudahkan dengan adanya istilahnya kamus begitu ya di dalam kebijakan SPMI ini. Kemudian nomor 6 ini adalah inti dari dokumen kebijakan SPMI. Jadi garis besarnya Bapak Ibu di kebijakan SPMI kita menuliskan 6A sampai dengan G. Tujuan dan strateginya, prinsip dan asas pelaksanaannya, kemudian PPEPP gambarannya seperti apa, lalu strategi dalam melaksanakan SPMI. Yang E ini terkait dengan pejabat yang menjadi penanggung jawab SPMI, ya, kemudian daftar standar dan manual yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kemudian G ini adalah yang warna merah Bapak Ibu ya, indikator kinerja utama dan target capaian. Nah, tambahan G ini Bapak Ibu, ini baru ditambahkan setelah Ban PT merilis akreditasi 9 kriteria. Ya, jadi mulai ada istilah IKU, IKT, kemudian dimasukkan juga dalam kebijakan SPMI ini. Kemudian yang ketujuh, informasi tentang dokumen SPMI, yaitu manual, standar, ya, formulir. Kemudian bagaimana juga hubungan SPMI ini dengan berbagai dokumen perguruan tinggi lainnya seperti statuta, renstra, ya, dan referensi. Ini silakan Bapak Ibu menggunakan struktur seperti ini. Kemudian untuk manual SPMI, ya, di sini ada visi, misi, institusi. Kalau di Universitas Ciputra, visi misi ini kita tidak tulis berulang-ulang di manual ataupun standar, karena sudah tertulis di renstra, tertulis di kebijakan, gitu ya. Kemudian
Yang kedua terkait dengan tujuan dari pembentukan manual SPMI. Kemudian yang ketiga, di manakah ruang lingkup implementasi dari manual yang kita susun. Lalu definisi istilahnya. Nah, nomor 5 Bapak Ibu yang dalam kotak merah ini adalah bagian inti dari manual. Yang membedakan manual 1 dengan yang lainnya terletak pada poin 5 ini Bapak Ibu. Kemudian nomor 6 yaitu kualifikasi jabatan atau petugas yang menjalankan manual. Ya, catatan silakan Bapak Ibu dapat ditambahkan. Kemudian yang terakhir adalah referensi. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu untuk manual. Kemudian selanjutnya standar. Nah, standar ini Bapak Ibu sama juga diawali dengan visi misi, tetapi kalau misalnya di Universitas Ciputra kita tidak menulis lagi visi misi. Kemudian reason ya, kenapa standar SPMI ini kita susun. Kemudian yang ketiga, subjek, jadi pihak yang wajib memenuhi, yang wajib mengimplementasikan standar, ini siapa, jabatannya apa. Kemudian definisi istilah, kamus-kamus itu. Nah, kemudian yang kelima, pernyataan isi standar. Bagian inti dari dokumen standar SPMI terletak pada poin 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7 ini Bapak Ibu, ini kita harus bisa hubungkan. Jadi misalnya begini, ketika kita membuat pernyataan isi, kita harus bisa merumuskan untuk pernyataan isi ini diukurnya nanti dengan indikator ini. Untuk mencapai indikator ini, maka strateginya adalah begini. Jadi 5, 6, 7 ini link satu dengan yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya 8 dokumen-dokumen yang terkait dan juga referensi silahkan Bapak Ibu tuliskan. Lalu pedoman merancang formulir. Nah ini saya nggak perlu bahas detail ya Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah menyusun form-form, bahkan sudah mengimplementasikan juga ya selama operasional perguruan tinggi. Nah ada baiknya jadi form di sini selain menuliskan judul formnya, kode, nomor dokumennya, kemudian juga logo perguruan tinggi masing-masing. Ya, dan juga tetap Bapak Ibu di penjaminan mutu form ini tetap diregister. Ya, karena kan kita bisa jadi ada perubahan-perubahan supaya rekan-rekan kita user bisa mengakses dokumen form yang terbaru, berarti kita harus menyediakan wadahnya supaya yang dipakai ini yang memang selalu terupdate. Baik, selanjutnya pada tahap pelaksanaan Bapak Ibu, tahap pelaksanaan ini dilakukan setelah dokumen-dokumen tersusun. Jadi kebijakan, manual, standar, formulir ini setelah semuanya kita susun, ya kita lanjut masuk ke penerapan. Nah, dalam penyusunan Bapak Ibu kebijakan ya dari Dikti menyediakan 2 opsi. Bagi perguruan tinggi yang hendak menyusun 1 buku kebijakan dipersilakan, tetapi jika perguruan tinggi lebih cocok menggunakan dokumen kebijakan dalam beberapa buku juga dipersilakan. Ya, misalnya mau dibagi jadi kebijakan terkait pendidikan, kebijakan terkait penelitian, kebijakan terkait PKM, misalnya seperti itu dibagi menjadi 3, silakan saja. Kemudian dokumen selanjutnya adalah manual SPMI. 1 manual ini di sini 1 standar Bapak Ibu, jadi kita maintain supaya judulnya sama, saling terkait. Ya. Baik, pada tahapan pelaksanaan ini Bapak Ibu, penekanannya adalah kita ini melakukan kegiatan pemenuhan standar. Standar yang mana? Keduanya, baik itu standar minimal dari Dikti ataupun standar perguruan tinggi masing-masing. Ya, yang kita tambahkan. Kemudian pada tahap evaluasi. Evaluasi dalam hal ini Bapak Ibu, kegiatannya membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar itu sendiri. Jadi bagaimana implementasi versus dokumennya. Ya, jadi standarnya yang dievaluasi ini adalah standar nasional Dikti dan juga standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing.
Dalam evaluasi pelaksanaannya ya AMI ini sendiri ya ini di sini juga menuliskan bahwa dalam proses AMI kita memeriksa pemenuhan standar dikti. Ya. Jadi ketika standarnya sudah dilaksanakan. Ya. Bagi mungkin ada perguruan tinggi yang masih baru menyusun ya, sebaiknya kapan AMI ini mulai dilakukan setelah disusun. Ya, Bapak Ibu dapat melakukan setidaknya 3 bulan setelah disusun ya, jadi supaya terlihat bagaimana pola implementasinya. Kemudian dari proses audit mutu internal nanti akan diperoleh 4 macam kesimpulan. Jadi yang pertama, poin A di sini. Apakah pelaksanaan standar dikti ini sudah mencapai standar yang telah ditetapkan? Atau yang di B sudah melampaui atau C belum mencapai atau bahkan menyimpang. Jadi Bapak Ibu dalam proses audit ya kita menghasilkan 4 macam kesimpulan ini. Nah, apapun hasilnya, ya baik mencapai, melampaui, belum mencapai, ataupun menyimpang, keempatnya itu tetap lanjut ke dalam proses pengendalian. Ya, jadi nanti akan masuk ke tahapan berikutnya, pengendalian standar dikti. Nah, sebelum masuk ke pengendalian Bapak Ibu, kita refresh dulu terkait dengan audit internal. Jadi audit mutu internal ini letaknya Bapak Ibu kalau di siklus PPEPP ada di bagian E, evaluasi. Kalau kita petakan dalam PDCA, Plan Do Check Act, posisi audit ini ada di bagian C, cek. Ya. Prinsipnya sama Bapak Ibu, baik di PPEPP ataupun di PDCA, yang namanya audit selalu membandingkan antara implementasi dengan yang tertulis di dokumen standar. Baik, refresh sedikit terkait dengan tujuan audit mutu internal. Jadi ada 4 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama kita mau pastikan SPMI apakah sudah memenuhi standar atau regulasi ya dari peraturan pemerintah, apakah dokumen kita sudah menuliskan persyaratan yang comply. Kemudian yang kedua, memastikan implementasi SPMI, apakah implementasinya ini sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan SPMI. Ya, jadi apakah standar SPMI yang kita susun ini sudah efektif membantu kita untuk mencapai sasaran perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, untuk mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan SPMI. Jadi ada 4 hal ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ini di perguruan tinggi baru menyusun dokumen, berarti kita itu baru berhenti pada tahapan P yang pertama yaitu penetapan. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan audit Bapak Ibu, ya, dalam siklus PPEPP itu tadi kan di E. Nah, berikutnya itu pasti akan masuk ke pengendalian. Ya. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan kan sudah semua begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Dari sisi rapinya, kemudian dari sisi konsistensi, kejelasan tugas tanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu sendiri yang bisa mereview kondisi masing-masing perguruan tinggi. Baik, dalam menentukan auditor mutu internal Bapak Ibu, baik kita mempertimbangkan 6 hal ini. Jadi yang pertama pastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dari auditor dengan auditi. Kemudian kita usahakan auditor memiliki pengetahuan yang serumpun dengan area yang diaudit. Kemudian yang ketiga, auditor juga mengetahui teknik audit. Oleh karena itu, kenapa auditor ini juga harus tersertifikasi Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, memiliki karakter positif. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar dengan 3A ya, prinsip 3A. Asah, asih, asuh. Nah, prinsip ini Bapak Ibu yang harus kita terapkan dalam proses audit mutu internal. Jadi bukan 3G ya Bapak Ibu ya. Gesek, gosok, gasak. Baik, selanjutnya yang kelima, sebagai auditor kita juga harus mampu bekerja dalam tim. Karena dalam proses audit biasanya kita bisa berdua atau bahkan bertiga. Jadi kita perlu ada pembagian pekerjaan yang jelas sesama auditor. Siapa yang bagian menuliskan laporan,
siapa duluan, kemudian nanti setelah itu masuk ke siapa, begitu ya. Kita harus sepakati dalam tim auditor. Kemudian yang keenam, tentu auditor ini diharapkan yang sudah memahami manajemen perguruan tinggi. Jadi sebaiknya auditor tidak menugaskan personel-personel yang baru, yang terlalu muda. Ya, itu juga sebaiknya kita hindari. Andai pun terpaksa harus dilakukan, kita harus tandemkan dengan auditor yang sudah senior. Baik, untuk tahapan AMI, Bapak Ibu terdapat 2 tahapan. Jadi yang pertama adalah audit dokumen atau biasa disebut dengan desk evaluation. Jadi audit dokumen dalam hal ini, audit terhadap kecukupan dokumen berupa sistem organisasi, kemudian penjaminan mutu dan dokumen SPMI untuk memenuhi yang ditetapkan. Kemudian dilakukan oleh masing-masing auditor ya, sama. Kemudian audit visitasi. Pada saat visitasi, berarti kita memanfaatkan hasil desk evaluation yang telah kita lakukan sebelumnya, kemudian untuk dikonfirmasi di lapangan. Ya, jadi 2 hal ini tetap kita harus lakukan. Jadi sama halnya Bapak Ibu ya dengan asesor Ban PT. Ini kan kita menyampaikan dokumen terlebih dahulu untuk desk evaluation, kemudian lanjut ke audit visitasi. Demikian juga AMI, kita juga maintain pola yang sama seperti itu. Baik, selanjutnya untuk di tahapan pengendalian. Yang dimaksud dengan pengendalian dalam hal ini Bapak Ibu adalah kegiatan analisis penyebab standar yang tidak tercapai. Nah, jadi buktinya bahwa kita sudah melakukan pengendalian adalah tindakan koreksi dan pencegahan yang kita lakukan. Device mengingatkan kembali Bapak Ibu, pada saat audit internal di tahapan evaluasi kita mendapatkan hasil 4 macam ini. Ada indikator yang sudah mencapai standar dikti, ada yang melampaui, ada yang belum mencapai, bahkan ada yang menyimpang. Semuanya tetap kita masukkan dalam proses pengendalian standar dikti. Bagaimana jika sudah mencapai? Maka kita pertahankan dan kita berupaya untuk meningkatkan standar dikti. Bagaimana jika sudah melampaui? Ya, kita pertahankan. Ya, kemudian kita terus berupaya untuk meningkatkan standar dikti. Untuk yang belum mencapai, berarti kita harus merumuskan tindakan koreksi dan pencegahan. Nah, ini kita harus monitor sampai betul-betul kegiatannya terlaksana. Kemudian ada kemungkinan juga menyimpang. Nah, kalau menyimpang berarti perguruan tinggi, peran kita ini juga untuk membantu meluruskan ya, mengembalikan pelaksanaan standar diktinya. Jadi itu ya Bapak Ibu, pengendalian penekanannya adalah tindakan koreksi dan pencegahan. Dalam tindakan koreksi dan pencegahan selalu ada analisis akar masalah di sana, lalu action item ditentukan. Ya. Kemudian peningkatan standar dikti. Pada kegiatan peningkatan Bapak Ibu, artinya kita ini melakukan perbaikan standar. Baik itu standar ASN dikti ataupun standar dikti yang telah disusun oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, kita tingkatkan Bapak Ibu keketatannya ya. Jadi bisa saja kita memasang indikator yang lebih tajam atau kita naikkan targetnya dengan yang lebih tinggi. Nah, misal dari hasil audit ditemukan ada dokumen yang implementasinya tidak sesuai begitu dengan di lapangan ya. Lalu dikendalikan pada bagian pengendalian, tindakan koreksi dan pencegahan, pada bagian action item kita tuliskan bahwa kita akan menyusun, mereview kembali standar SPMI judul bla bla bla. Nah, ketika kita melakukan review ada bukti, kemudian dokumen yang baru juga sudah disusun begitu. Nah, di sana kita berarti sudah melakukan kegiatan peningkatan standar dikti. Jadi bentuknya siklus muter terus. Ya, inilah Bapak Ibu yang dinamakan dengan continuous quality improvement. Jadi yang namanya budaya mutu ini dipengaruhi oleh pola pikir, pola sikap dan juga perilaku. Ya, jika sudah ketiganya mengacu pada standar dikti, berarti di sana kita sudah berhasil menggerakkan budaya mutu. Ya. Oke.